Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang saya banggakan, terutama teman-teman remaja dan mahasiswa yang aktif menggunakan sosial media setiap hari. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya sebentar. Siapa di sini yang pernah membuka Instagram atau TikTok hanya sebentar, tetapi akhirnya sadar sudah lewat 30 menit? Atau siapa yang pernah merasa, wah kok hidup orang lain kelihatannya lebih seru daripada hidup saya? Kalau pernah, berarti kita sudah dekat dengan topik yang akan saya bahas hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang topik FOMO atau takut ketinggalan dan dampaknya ke kehidupan remaja. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Artinya, perasaan takut tertinggal dari kegiatan, tren, pengalaman atau kehidupan orang lain dalam kehidupan remaja sekarang. FOMO sering muncul karena media sosial. Misalnya, ketika kita melihat teman pergi liburan, membeli barang baru, ikut acara tertentu, atau punya pencapaian, kita merasa hidup kita kurang menarik dibandingkan mereka. Topik ini penting untuk dibahas karena banyak remaja sangat dekat dengan internet dan media sosial. Karena itu, kita perlu tahu apa itu FOMO dan apa dampaknya dan bagaimana cara untuk menguranginya. Teman-teman yang saya hormati, media sosial sebenarnya memiliki banyak manfaat. Dengan media sosial, kita bisa mendapatkan informasi, belajar hal baru, mencari hiburan, berkomunikasi dengan teman, bahkan membangun usaha. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menimbulkan masalah. Salah satunya adalah FOMO. FOMO dapat terjadi ketika seseorang terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalnya, ketika melihat teman selalu terlihat bahagia di Instagram atau TikTok, kita mungkin merasa hidup kita membosankan. Padahal yang ditampilkan di media sosial itu biasanya hanya bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Kita tidak tahu masalah, kesulitan, atau perjuangan mereka di balik layar. Berdasarkan data APJII tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 200.021.000 jiwa dengan tingkat penetrasi internet sebesar 79,5% dari jumlah penduduk Indonesia. APJI juga mencatat bahwa pengguna internet terbesar berasal dari Gen Z, yaitu sebesar 34,40%. Data ini menunjukkan bahwa remaja dan anak muda memang menjadi kelompok yang sangat aktif di dunia digital. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet. Angka ini naik dari 69,21% pada tahun 2023. BPS juga mencatat bahwa 68,65% penduduk Indonesia telah memiliki telepon seluler pada tahun 2024. Artinya, akses terhadap internet dan telepon genggam semakin besar, sehingga remaja semakin mudah terhubung dengan media sosial setiap harinya. Masalahnya, semakin sering kita membuka media sosial, semakin besar juga kemungkinan kita merasa tertinggal. Contohnya, ketika ada tren baju, makanan, tempat nongkrong, atau gaya hidup baru, sebagian remaja merasa harus ikut agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Mereka bisa memaksakan diri membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Bahkan ada juga yang merasa minder karena tidak mengikuti gaya hidup orang lain. FOMO juga dapat memengaruhi kesehatan mental. Menurut WHO, lebih dari 1 dari 10 remaja atau sekitar 11% menunjukkan tanda penggunaan media sosial yang bermasalah. Mereka sulit mengontrol penggunaan media sosial dan mengalami dampak negatif dari kebiasaan tersebut. WHO juga mencatat bahwa 36 anak muda melaporkan terus-menerus terhubung dengan teman secara online. Dari data tersebut, kita bisa memahami bahwa FOMO bukan hanya masalah kecil. FOMO dapat membuat remaja merasa cemas, kurang percaya diri, sulit bersyukur, dan mudah membandingkan diri dengan orang lain.
Jika dibiarkan, hal ini bisa mengganggu kegiatan belajar, hubungan sosial, dan cara seseorang melihat dirinya sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, lalu bagaimana cara mengurangi FOMO? Pertama, kita harus sadar bahwa media sosial tidak selalu menunjukkan kenyataan secara utuh. Foto atau video yang terlihat indah belum tentu menggambarkan kehidupan seseorang yang sebenarnya. Kedua, kita perlu berhenti terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan hidup dan kemampuan dan waktunya masing-masing. Daripada sibuk melihat pencapaian orang lain, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Ketiga, gunakan media sosial dengan batas waktu yang wajar. Jangan sampai waktu belajar, istirahat, ibadah, dan berkumpul dengan keluarga terganggu hanya karena terlalu sering melihat media sosial. Hadirin dan teman-teman yang saya hormati, kesimpulannya FOMO adalah rasa takut tertinggal dari kehidupan atau tren orang lain. FOMO banyak terjadi karena penggunaan media sosial yang tinggi. Dampaknya, remaja bisa menjadi kurang percaya diri dan mudah cemas, sering membandingkan diri, dan sulit bersyukur. Karena itu, marilah kita menggunakan media sosial dengan bijak. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai kehilangan diri sendiri hanya karena ingin terlihat sama seperti orang lain. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.